warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jurnal program kesehatan yang mana akan dijelaskan oleh beberapa teman kita. Mari kita simak penjelasan atau pemaparan dari hasil jurnal yang kita analisis. Di sini ada 3 jurnal yang akan kita bahas dengan judul yang pertama, efektivitas biaya program Prolanis di Puskesmas. Yang kedua, cost benefit analysis program pemberian makanan tambahan atau PMT susu pada karyawan di PT Trisula Tekstil Industri Cimahi. Yang ketiga dengan judul cost utility analysis of screening program for early oral cancer detection in Thailand. Jadi sebelum kita bahas mengenai jurnalnya, kita bahas dulu nih apa itu farmakoekonomi. Jadi farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Kemudian ada analisis efektivitas biaya. Jadi analisis efektivitas biaya itu adalah suatu metode manajemen guna menilai efektivitas dari suatu program dengan membandingkan nilai biaya atau cost dengan outcome yang dihasilkan. Saya akan membahas jurnal yang pertama dengan judul efektivitas biaya program Prolanis di Puskesmas. Prolanis itu sendiri merupakan singkatan dari program pengelolaan penyakit kronis. Sasaran dari Prolanis yaitu adalah seluruh peserta BPJS Kesehatan yang menyandang penyakit kronis, diantaranya adalah penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi. Pada jurnal ini membahas tentang efektivitas biaya dari 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Patrang dan Puskesmas Karangduren. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, di mana bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ditemukan, baik itu berupa faktor resiko maupun efek dan hasil. Baik, selanjutnya alternatif yang dibandingkan. Puskesmas Karangduren, sumber dana yang digunakan berasal dari klaim kapitasi, dana puskesmas berupa dana BOK, dan peserta Prolanis. Alokasi dana klaim dan dana puskesmas digunakan untuk honorarium penyuluh, instruktur senam, pemeriksa kesehatan, makan minum peserta Prolanis, dan pengadaan beberapa barang puskesmas. Iuran peserta sejumlah Rp5.000 setiap pertemuan diolah oleh anggota Prolanis digunakan untuk kegiatan lomba senam dan pelaksanaan senam di luar puskesmas. Sedangkan sumber dana Prolanis Puskesmas Patrang hanya berasal dari dana puskesmas yakni BOK dan tidak ada dana klaim Prolanis. Prolanis Puskesmas Karangduren lebih berpengaruh dibandingkan Prolanis Puskesmas Patrang. Hal tersebut dikarenakan biaya Puskesmas Karangduren lebih berfokus pada biaya operasional yang dapat memberikan dampak langsung pada peserta Prolanis Puskesmas Karangduren. Sedangkan biaya Prolanis Puskesmas Patrang lebih banyak untuk pemeliharaan gedung. Selanjutnya, outcome. Hasil dari analisis ini menyatakan terdapat perubahan rata pada penyakit kronis, salah satunya hipertensi dan diabetes, sebelum dan sesudah dilakukan program ini. Meskipun tidak menunjukkan hasil yang signifikan, tetapi setidaknya sedikit demi sedikit berdampak baik. Karena tujuan dari Prolanis itu sendiri yaitu mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dari beberapa yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas biaya Prolanis Puskesmas Karangduren lebih efektif dibandingkan Puskesmas Patrang, sehingga Prolanis pada Puskesmas Karangduren lebih direkomendasikan dibandingkan Puskesmas Patrang. Namun, dari 4 biaya yang dikeluarkan, pengeluaran biaya investasi dan biaya pemeliharaan dari komponen biaya memberikan hasil penurunan yang cukup tinggi pada biaya, sehingga biaya kegiatan Prolanis dapat lebih dialokasikan untuk biaya operasional yang dapat digunakan secara langsung
oleh peserta Prolanis, sehingga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan peserta Prolanis. Sini saya akan memaparkan jurnal penelitian farmakoekonomi yang berjudul Cost Benefit Analysis Program Pemberian Makanan Tambahan Susu pada karyawan di PT Trisula Tekstil Industri Cimahi pada tahun 2018. PT Trisula Tekstil Industri berstatus perusahaan penanam modal dalam negeri yang merupakan perusahaan bergerak di bidang industri tekstil dan payung. Mengingat PT Trisula Tekstil Industri memproduksi benang tekstur sintetis, polyester fancy sweating, kain celup, dan fekma yang merupakan bahan atau zat kimia seperti soda api atau NaOH, asam klorida, sodium nitrit, dan lain-lainnya. Maka, resiko pekerja terpapar zat kimia akan tinggi, sehingga perusahaan dengan sadar membuat program untuk meminimalisir dampak zat kimia pada para pekerja dengan memberikan susu setiap hari kepada pekerja. Program pemberian makanan tambahan susu di PT Trisula merupakan program perbaikan gizi karyawan yang direkomendasikan Task Force Gizi, lembaga kerjasama tentang pemberian nutrisi makanan dan minuman karyawan oleh bagian HCGA, Serikat Pekerja, dan pekerja itu sendiri yang diselenggarakan mulai tahun 2003. Cost Benefit Analysis atau analisis biaya manfaat itu sendiri adalah suatu alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. Tujuannya adalah untuk membandingkan kedua nilai dan manakah yang lebih besar. Kesesuaian judul dengan latar belakang. Judul dan latar belakang sudah sesuai, di mana proses identifikasi, pengukuran, dan perbandingan sosial manfaat dan biaya proyek atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar dapat digunakan secara efisien sehingga dapat mengetahui perhitungan manfaat dan biaya dari program pemberian makanan tambahan susu di PT Trisula Tekstil Industri pada tahun 2018, juga untuk menentukan kelayakan akan keberlangsungan program dan kebijakan dari program pemberian makanan tambahan susu, maka dilakukan cost benefit analysis. Bentuk penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Untuk penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang selanjutnya dikembangkan dengan melakukan analisis perhitungan menggunakan payback period, net present value, interval rate of return, dan benefit cost rate. Karakteristik subjek penelitian. Karakteristik yang diambil berdasarkan beberapa kelompok menurut tingkat keterpaparan zat kimia. Dan ini tabelnya. Pada penelitian ini, alternatif yang dibandingkan yaitu cost sebagai mencerminkan biaya dari investasi program PMT atau pemberian makanan tambahan, sedangkan keuntungan mencerminkan hasil dari sebuah program kesehatan pemberian makanan tambahan. Benefit yang dimaksud di sini dapat bersifat netral, positif, ataupun negatif yang tergantung dari hasil yang dicapai. Apabila diterapkan pada sebuah program kesehatan yang dapat meminimalisir zat racun pada pekerja, maka akan menghasilkan benefit yang positif. Sedangkan program kesehatan yang tidak manjur berarti menghasilkan keuntungan yang benefit yang netral atau bahkan dapat merugikan, yaitu benefit yang negatif. Dalam penelitian ini, asumsi benefit yang ditimbulkannya yaitu penurunan angka kesakitan dan peningkatan nilai produksi dan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan konsumsi cost yang ditimbulkan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli produk, beban biaya yang harus ditanggung dalam jangka waktu yang panjang,
biaya investasi seperti bahan baku susu, biaya pembelian, biaya tambahan, gula, biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya pembelian gas, biaya pembelian plastik, biaya pembelian kulkas, biaya. Parameter outcome berdasarkan penelitian program pemberian makanan tambahan atau PMT susu pada unsur manfaat atau benefit, didapat hasil rekapitulasi jumlah penjualan akibat peningkatan nilai produksi yang ditimbulkan dengan adanya program PMT susu adalah 446,12 miliar rupiah, meningkat sekitar 7,2% dari tahun sebelumnya yang 416,16 miliar pada tahun 2016. Kemudian dari pengurangan angka kesakitan, yaitu tarif pengeluaran BPJS sebesar Rp382.695 terhadap seluruh karyawan di PT Trisula sebanyak 660 pekerja, dan produktivitas kerja karyawan dilihat dari karyawan yang lembur dengan diberi tarif Rp200.000 per lembur sebesar Rp29.200.000, sehingga total manfaat yang diperoleh oleh perusahaan adalah Rp446.446.543.309 dengan biaya cost yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp178.171.000, sehingga didapat hasil selisih antara biaya cost dan manfaat atau benefit adalah sebesar Rp444.268.372.309, di mana total manfaat alternatif yang dibandingkan. Jika dibandingkan dengan hasil jurnal yang telah dipublikasikan oleh Amerika dengan hasil yang didapat sama buruknya dengan Thailand, karena kedua negara ini melakukan semua uji proses screening yang memakan banyak biaya. Namun, bila dibandingkan dengan negara India yang hanya melakukan satu pemeriksaan, yaitu secara visual oleh tenaga kesehatannya, dan juga target pemeriksaannya hanya orang-orang yang beresiko tinggi, berumur di atas 40 tahun, yang mengkonsumsi rokok dan alkohol atau keduanya, maka tidak memakan banyak biaya. Yang kelima yaitu parameter outcome. Hasil diukur dalam QALY, yaitu Quality Adjusted Life Years, yang dihitung dengan mengalihkan harapan hidup dengan nilai utilitas. Utilitas diperoleh dengan menggunakan metode Time Trade-off atau TTO, yang merupakan metode langsung pengukuran utilitas dengan validitas dan kepraktisan yang dapat diterima. Subjek di rumah sakit yang telah disebutkan sebelumnya diminta untuk memilih antara dua pilihan alternatif. Yang pertama adalah hidup dengan kondisi saat ini dengan waktu yang lebih lama, itu 10 tahun, atau hidup dalam keadaan sehat untuk waktu yang lebih singkat, 0-9 tahun. Untuk menemukan titik acuh tidak acuh, dapat memilih antara hidup lebih lama dengan kesehatan yang tidak sempurna atau hidup lebih pendek dengan kesehatan yang lebih baik. Demikian penjelasan dari kelompok kami dari ketiga jurnal yang dijelaskan tadi. Kami memilih jurnal yang dengan judul Cost Benefit Analysis atau CBA, Program Pemberian Makanan Tambahan atau PMT Susu pada Karyawan di PT Trisula Tekstil Industries Tbk Cimahi tahun 2018, karena menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada tahun 2016 mencapai 120.647.697 orang, di mana yang bekerja di sektor industri sebanyak 15.975.086 orang dengan kontribusi terbesar dari Provinsi Jawa Barat
yaitu sekitar 24,93%. Diperkirakan dari jumlah tenaga kerja tersebut, sebesar 35-50% pekerja terpajan bahaya fisik, kimia, biologi, juga bekerja dalam beban kerja fisik dan ergonomi yang melebihi kapasitasnya, termasuk beban psikologis serta stres. Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh racun dapat menyebabkan penyakit katastrofik. Sekian penjelasan dari jurnal yang kita analisis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi